Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zekia Putri dengan NIM 0601242039. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila dalam lintasan sejarah bangsa. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian Pancasila. Secara bahasa, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5. Sedangkan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, Pancasila adalah konsep 5 dasar yang menjadi ideologi negara Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya, sejarah lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila era pra-kemerdekaan. Dasar negara Indonesia secara filosofis mengakui serta menjadikan agama sebagai prinsip dasar dalam menjalankan kehidupan, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Berdasarkan konteks Pancasila, sila pertama yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa, memberi isyarat bahwa Indonesia mengakui tentang kehidupan kebangsaan dan bernegara yang didasarkan pada ketuhanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Pancasila era kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila masih berada pada kedudukan yang belum terlalu kuat untuk dijadikan pandangan hidup oleh seluruh masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat masih banyak yang menggunakan paham-paham golongan kiri seperti komunisme dan sosialisme, dan juga sebagian masih ada yang fanatik dengan keyakinan masing-masing. Dengan ditetapkannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI merupakan modal berharga bagi terselenggaranya roda pemerintahan negara Republik Indonesia. Paling tidak, bangsa Indonesia telah memiliki ketentuan-ketentuan yang pasti dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Namun, sebelum semua alat perlengkapan negara tersusun, bangsa Indonesia dihadapkan persoalan eksternal, yaitu kehadiran tentara sekutu dan nica ke wilayah Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 29 September 1945, sekutu bersama orang-orang nica dengan mengatasnamakan Palang Merah Internasional mendarat di Surabaya untuk mengurus orang-orang Belanda bekas tawanan tentara Jepang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila era Orde Lama. Orde Lama adalah masa kepemimpinan di negara Indonesia yang dikepalai oleh Presiden Soekarno. Sejarah mencatat bahwa Orde Lama merupakan masa di mana banyak sekali terjadinya praktik-praktik penyimpangan, di mana banyaknya perbuatan atau keputusan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, yang sering disebutkan dalam catatan sejarah adalah pemberontakan G30S PKI, pemberontakan DITII, lahirnya ideologi Nasakom atau nasionalis agama komunis, yang juga dinilai bertentangan dengan asas-asas utama dalam Pancasila. Setelah membahas Pancasila era Orde Lama, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila era Orde Baru. Rezim Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila. Melalui program P4, yaitu Pedoman, Penghayatan, dan Pengalaman Pancasila, pemerintah Orde Baru mempunyai visi utama dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kehidupan masyarakat serta bernegara. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Pancasila era reformasi.
Era reformasi adalah era di mana terdapat peristiwa yang tidak akan pernah terhapus dalam sejarah. Era di mana jatuhnya masa kepemimpinan Orde Baru yang telah berjalan sangat lama sekali. Runtuhnya kekuasaan Soeharto pada 1998 menjadi gerbang emas bagi jalannya demokrasi yang kian dirasakan oleh masyarakat Indonesia sampai hari ini. Peristiwa tumbangnya rezim Orde Baru menandakan bahwa negara Indonesia mengalami masa transisi. Peralihan dari sistem politik yang otorian ke sistem politik yang demokratis. Alam demokratisasi pada waktu itu mengizinkan seluruh kepentingan masyarakat dapat ditumpahkan ke dalam aspirasi dalam bentuk kebebasan yang seluas-luasnya, baik itu melalui organisasi masyarakat, partai politik, maupun gerakan sosial. Sejarah lahirnya Pancasila. Peranan pemerintah Jepang di Tokyo yang diwakilkan oleh Perdana Menteri Kaiso yang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sebagai suatu bentuk hadiah dari Jepang apabila bala tentara Jepang menang dalam pertempuran Perang Dunia II saat itu. Namun sayangnya, hal itu baru bisa diwujudkan ketika bala tentara Jepang mengalami kekalahan. Disitulah bangsa Indonesia bisa mendesak Jepang agar segera memenuhi janjinya. Akhirnya, Jepang pun memutuskan membentuk BPUPKI sebagai aktualisasi dari janjinya pada 29 April 1945. Selanjutnya, pada 29 Mei 1945 dilakukan pelantikan BPUPKI oleh Gun Seikan yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Setelah dilakukannya pelantikan, BPUPKI pun langsung menjalankan tugasnya dengan dilaksanakannya sidang. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang membahas tentang landasan filosofis atau dasar negara. Selanjutnya, sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945 yang membahas tentang perumusan dasar negara. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai Pancasila dalam lintasan sejarah bangsa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.